dalam rangka 78 tahun ini, Mbak Husnul, beda kita seperti tahun-tahun yang lalu, karena kita menghadapi sebuah kegiatan nasional yang cukup besar, yaitu pemilu legislatif dan bersamaan dengan pemilu presiden. Sama-sama kita ketahui, peserta pemilu legislatif sudah kita ketahui ada 24 partai politik yang sudah disahkan oleh KPU. 2 partai politik lagi sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. 1 partai Prima yang membuat heboh, ya kan? Yang keputusan Jakarta Pusat dianggap berlebihan, ya kan? Dianggap berlebihan karena ikut menunda seluruh prosesan dan menunda tahapan pemilu tersebut. 1 lagi partai Masumi. Tapi ini sudah di ujung, ya kan? Di ujung sekali, tinggal beberapa hari lagi proses pemilu ini sedang akan berakhir dalam proses yang namanya DKT juga sudah sudah ditetapkan. Ya, walaupun kita tahu ini Mbak Husnul lama di KPU dan tentu mengetahui betul urat nadi KPU. Aneh Masumi ini sedikit saja kemarin itu mau ikut kompromi, mungkin udah jadi peserta pemilu, ya kan? Saya sempat dibentak oleh Bang Abdullah, ya kan? Tak kalah saya lapor, Bang, ini proses yang ada di KPU begini Bang, tapi kayaknya kalau kita begitu, insya Allah kita lolos, langsung marah. Kalau gitu kita bubarkan saja Masumi. Kok dari awal kita sudah mau mengikuti cara-cara itu, kita melahirkan kembali ingin mengembalikan politik itu dengan yang benar, real yang benar, dengan kejujuran. Buat kita mau ikut pemilu atau tidak ikut pemilu itu nomor 2, tapi jangan kita ikut bermain-main menghalalkan segala cara hanya untuk melolos kita sebagai peserta pemilu. Saya ingat betul itu. Jadi akhirnya ya sudah, oleh karena itu Mbak Husnul, saat itulah kita mulai membongkar kejahatan-kejahatan yang ada di pemilu. Dan resikonya kita diam menjadi peserta pemilu atau kita tidak diikut sertakan, tapi kita bongkar kejahatan-kejahatan itu. Seluruh tahapan itu sudah kita lakukan, sudah kita laporkan ke Bawaslu dan sudah kita laporkan ke DKPP. Tapi sayang sekali ya, keputusan DKPP hanya memberikan peringatan keras dan terakhir kepada ketua KPU yang jelas menurut kita melakukan pelanggaran. Tidak hanya pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan, tetapi pelanggaran etik dan moral. Sama sebagaimana keputusan Dewan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemarin, yang jelas menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran etik moral yang cukup serius dalam proses judicial review, khususnya adalah perkara nomor 90. Sama-sama kita ketahui gugatan di Mahkamah Konstitusi itu terhadap syarat presiden dan syarat wapres itu bukan hanya 1 perkara, ada 5 dan 6 perkara, dan 4 perkara lainnya tidak bisa dirubah. Artinya ada 4 perkara itu, dan hanya 1 perkara yang tidak jelas asal muasal legal standing yang menggugat, dan di ujungnya bahwa dikabulkan. Dan itulah yang menjadikan dasar saudara Gibran bisa menjadi wapres. Walaupun itu menimbulkan problema tidak hanya legitimasi, menurut saya itu juga menimbulkan problema hukum legalitas keabsahannya. Kenapa saya menyatakan legalitas keabsahannya? Kalau menurut pandangan hukum ketatanegaraan saya murni bahwa tidak ada satu mandat yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma. Tidak ada satu pasal dan ayat pun Mahkamah Konstitusi itu diberikan mandat untuk membentuk norma. Tapi apa yang terjadi pada putusan 90 berbeda dengan putusan sebelumnya yang menyatakan ini adalah open legal policy. Mahkamah Konstitusi sudah menjadi pembuat norma. Apa norma yang dibuat? Yaitu di samping syarat umur 40 tahun, Mahkamah Konstitusi menambahkan syarat perasa, yaitu apabila mereka pernah menjadi kepala daerah, bupati atau wali kota, gubernur berdasarkan hasil pemilihan umum. Bahkan tidak hanya di situ, hasil perolehan yang dilakukan oleh pemilihan, artinya anggota DPRD pun di Kabupaten Nun Jauh di sana, di Pakpak atau di Manokwari, dia hanya pernah menjadi anggota, berhak juga untuk menjadi calon presiden dengan putusan tersebut. Nah, oleh karenanya kita menganggap bahwa itu sudah bentuk norma, maka bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi sama sekali. Walaupun ada sebagian ahli hukum tata negara menyatakan final dan binding. Final dan binding itu dibatasi oleh pasal 20 Undang-Undang Dasar dan dibatasi oleh pasal 5 Undang-Undang Dasar.
Tapi itu sudah terjadi. PKPU itu dibuat terakhir itu tanggal 16 Oktober tentang syarat Pilpres dan Wapres. Pendaftaran terakhir yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan siapa nama itu? Gibran ya? Gibran, saya lupa terus nama bocil. Ya, itu tanggal 25 Oktober. Pada tanggal 25 Oktober itu PKPU, instrumen pelaksanaannya belum dirubah sama sekali oleh KPU. KPU baru melakukan perubahan tanggal 3 November. Karena tanggal 3 November itu hari pertama DPR setelah reses. Itulah hari pertama Masinton Pasaribu di paripurna menyatakan hak angket itu. Artinya pada waktu setelah proses pendaftaran itu ditutup, syarat yang dilakukan oleh pasangan Prabowo dan Gibran masih belum memenuhi syarat. Maka kita menyatakan pasangan ini ilegal, tidak memenuhi syarat. Ya, tapi sedang berjalan dan itu juga sudah menimbulkan berbagai macam gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan prosedur administrasi, keberatan itu. Seharusnya KPU tidak boleh menerima. Hal itulah yang dilakukan oleh KPU terhadap 16 partai politik pada waktu tanggal 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus. Kenapa terjadi? Contoh Partai Masyumi, karena kami tidak mau ikut cara KPU yang memaksakan harus memasukkan di dalam yang namanya sipol KPU. Karena sipol itu adalah salah satu alternatif. Kita boleh pakai sipol, kita boleh bawa hard copy, bertruk-truk itu, dan boleh juga bawa soft copy. Itu perjanjian pada waktu Masyumi ketemu dengan KPU. Tapi sayangnya pada harinya, waktunya, KPU tetap memaksa harus masuk sipol. Tapi itu juga bagian dari hikmah Mbak Husnul. Karena Mbak Husnul lama, setelah kita lihat, ternyata sipol ini banyak betul misteri. Sipol inilah persoalannya sampai saat ini. Sayangnya, 24 partai politik yang ikut pileg tidak mempersoalkan binatang yang namanya sipol ini. Sayang sekali itu. Nah, oleh karena itu, karena ini masih bergulir, baik menurut masih legalitas maupun legitimasi, masih ada persoalan, dan insya Allah tanggal 13 November yang akan datang, pasangan ini akan ditetapkan. Kalau kita lihat dari yang ada kan akan tetap ditetapkan itu 3 pasang, pasangan Prabowo Gibran, pasangan yang namanya Ganjar Mahfud, pasangan yang namanya Amin, ya kan, Mas Anies dengan Gus Imin. Saya kira hati kita tidak perlu saya sampaikan sama di sini, ya kan. Kalau hati kita tidak sama, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak datang ke sini seperti itu. Oleh karena itu mari kita mencermati. Yang kedua, Mak Husnul, Masyumi, karena kita fokus betul dalam rangka memenangkan Pilpres ini, karena Masyumi telah resmi mendeklarasikan mendukungan pasangan Amin ini, maka Masyumi mengambil ruang yang mungkin tidak dikerjakan oleh partai-partai lain. Apa ruang yang mungkin tidak dikerjakan partai-partai lain? Itu mencermati betul, mempelototi betul, itu adalah yang disebut dengan kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu itu bukan akan terjadi. Menurut kami dari Masyumi, kecurangan pemilu itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, oleh karena itu Masyumi juga telah mengusulkan khusus ke direktorat atau tim pemenangan nasional Amin itu satu direktorat lagi, yaitu yang diusulkan oleh Pak Ahmad Heri ini. Beliau ini anak didiknya Mbak Husnul, lama di KPU daerah, ya kan, hampir 15 tahun, cuman gagal pada waktu mau tes KPU pusat karena tidak punya yang namanya patron di DPR. Kalau punya patron pasti lolos, mau hebat atau tidak lolos, karena yang paling menentukan sekarang ini praksi-praksi yang ada di DPR. Itu yang saya dapatkan informasi juga. Komisioner ini orangnya ini, Bu, komisioner ini partai ini yang punya, komisioner ini adalah partai ini yang punya. Jadi apa yang kita cita-citakan dulu bahwa komisioner yang bersifat independen dan mandiri itu sekarang ini menjadi satelitnya, menjadi orangnya partai-partai politik. Kalau begitu, kenapa kita harus mempertahankan? Kenapa kita tidak kembalikan saja model pemilihan umum tahun 55 atau model pemilihan umum tahun 99? Sehingga yang itu yang paling memungkinkan.
2004 nanti baru saya mau sebut, Bu. 2004 yang model itulah yang kita harapkan di dalam reformasi. Tapi sayangnya, ini sayang, Bu, 2004 dengan biaya yang tidak begitu banyak, tapi banyak menghantarkan, dianggap oleh orang-orang itu. Nanti Ibu Husnul bisa bersaksi, yang ada ya dalam quote and quote terjadi kriminalisasi terhadap penyelenggara pemilu. Saya kira itu bagian dari proses sejarah pemilu kita. Terima kasih sekali lagi Bu Husnul, Bang Firdaus Syam, dan Mas Hadi. Kita sedang dalam pertempuran dan perperangan ini, pemilu ini. Saya berharap kawan-kawan dari Sabang sampai Maroke yang menonton live streaming ini, bahwa sebagaimana saya kemukakan dalam acara kita, mari kita berjuang apa adanya, jangan menunggu nama saya belum masuk tim nasional daerah, nama saya kok belum masuk, tidak penting bagi Mas Umi. Saudara sudah harus mempersiapkan menjadi saksi di TPS-TPS yang di tempat kediaman saudara-saudara semua. Nanti akan kita keluarkan instruksi, jadi tidak ada gengsi-gengsi, mentang-mentang pengurus daerah atau ketua DPD, wah masa saya harus jadi saksi TUM di TPS. Tidak, buang gengsi kita harus mengamankan dan menyelamatkan NKRI ini, juga dalam rangka menyelamatkan pemilu jujur dan adil ini. Mahkota pemilu itu adalah jujur dan adil. Tapi kalau dari cara membentuk undang-undang saja, pelaksanaan undang-undang dan proses pemilu itu sudah tidak jujur dan adil, maka pemilu ini memenuhi noktah yang luar biasa. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Prof. Jimli di keputusan MK. Pemilu presiden kita ini didasari, dimulai dari proses yang tidak beretika dan tidak bermoral dan tidak beradab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.